Berdasarkan hasil analisis wawancara mengenai mengonsumsi barang dan makanan menurut agama Islam. Pelaksanaan wawancara ini dilaksanakan di kantin Fakultas Ekonomi pada tanggal 11 Oktober 2023. Perilaku konsumen pertama. Penelitian ini ditekankan kepada mahasiswa ekonomi dalam membeli pakaian masih didasarkan faktor keinginan dibandingkan kebutuhan. Dalam memutuskan pembelian masih berdasarkan saran dari teman dan dari lingkungan, dan membeli barang yang halal dan bermanfaat. Perilaku konsumen kedua. Penelitian ini ditekankan pada mahasiswa ekonomi dalam membeli pakaian masih didasarkan faktor kebutuhan dibandingkan keinginan karena lebih mengutamakan kebutuhan yang akan dipenuhi, dan membeli barang yang halal dan bermanfaat. Berpikir panjang dalam membeli barang yang akan dibeli. Perilaku konsumen ketiga. Penelitian ini ditekankan kepada mahasiswa ekonomi dalam membeli pakaian masih didasarkan faktor keinginan dan kebutuhan dikarenakan masih memutuskan pembelian masih berdasarkan saran teman dan lingkungan, dan lebih berpikir panjang dalam membeli suatu barang, dan membeli barang yang halal dan bermanfaat. Perilaku konsumen kelima ini dalam membeli pakaian didasarkan faktor keinginan karena lebih mengutamakan keinginan yang akan membeli suatu barang dan tidak berpikir panjang membeli suatu barang yang akan dibeli. Membeli barang yang halal dan bermanfaat. Perilaku konsumen keenam dalam membeli pakaian masih didasarkan faktor keinginan dibandingkan kebutuhan. Dalam memutuskan pembelian masih berdasarkan saran dan teman dan dari lingkungan, dan tidak berpikir panjang dalam membeli suatu barang. Membeli barang yang halal dan bermanfaat. Perilaku konsumen ketujuh ini dalam membeli suatu pakaian didasarkan faktor kebutuhan dibandingkan keinginan karena lebih mengutamakan kebutuhan yang akan dipenuhi dan lebih berpikir panjang dalam membeli suatu barang yang akan dibelinya. Membeli barang yang halal dan bermanfaat. Berdasarkan observasi yang dilakukan, mayoritas mahasiswa muslim, dan sesuai dengan ketentuan syariat Islam yang melarang untuk mengonsumsi makanan dan barang yang haram, sangat penting untuk adanya jaminan halal pada setiap produk makanan dan barang yang akan digunakan. Kesimpulan dari analisis wawancara ini adalah dari hasil penelitian yang telah kami peroleh, rata-rata dari mereka memiliki gaya hidup shopaholic yang termasuk dalam salah satu bentuk perilaku konsumtif atau gemar berbelanja. Belanja merupakan cerminan gaya hidup bagi masyarakat tertentu. Gaya hidup konsumtif selain memberi dampak positif, bisa juga memberi dampak negatif. Dampak positif gaya hidup konsumtif antara lain sebagai penghilang stres dan mengikuti perkembangan zaman. Pada dampak negatif gaya hidup shopaholic, yaitu bentuknya perilaku konsumtif yang boros dan candu. Sekian dari penjelasan analisis wawancara ini dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.